kalau kita mau menyelenggarakan, bagaimana sih mekanismenya Pak Direktur? Jadi alur pelaksanaannya, Bu Dirjen itu dimulai persiapan. Ya, lalu kemudian proses penetapan calon peserta. Lalu kemudian perjanjian kerjasama dengan LPTK yang berkenan untuk menyelenggarakan program ini. Karena kan SPP-nya kita tawarkan 3 juta Bu Dirjen. Dan dalam realitanya banyak perguruan tinggi yang di atas 3 juta. Lalu kemudian LPTK tersebut melaksanakan pembelajaran dan juga pelaporan. Nah, pada tahap persiapan ini, maka kami melaksanakan verifikasi dan validasi data peserta yang utamanya adalah memenuhi persyarat usia 50 sampai 55 tahun berdasar data di Dapodik. Oke. Jadi itu tadi ya mekanismenya Bapak Ibu. Untuk Ibu Guru supaya dapat melakukan bagaimana caranya bagi Bapak Ibu Guru. Jadi nanti kita akan siapkan aplikasi pendaftaran program kualifikasi 1D4 yang nanti akan disosialisasikan ke dinas kabupaten kota. Nanti calon peserta mendaftar melalui program SIPKA itu, aplikasi SIPKA yang kita sediakan, baru diverifikasi dan validasi. Setelah lolos verifikasi pendaftaran, lalu guru mendaftarkan RPL. Nah, nanti verifikasi dilaksanakan oleh LPTK. Jadi dia nggak akan ganggu jam kerja ya? Tidak, karena kita nanti akan melaksanakan moda perkuliahan online. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Pokoknya yang menikualifikasi jangan takut ya. Guru kan pembelajar sepanjang hayat. Dia bilang, umurku sudah 50 nggak usah. Harus semangat Bapak Ibu ya, karena nanti kita akan beri bantuan. Selain itu juga pembelajarannya tidak akan mengganggu jam kerja, akan dibimbing oleh dosen. Yang pasti kita ingin Bapak Ibu semua memenuhi kualifikasi. Ya, dan bisa harus, juga nih, Bu Dirjen, maaf. LPTK juga bisa melaksanakan blended learning. Nah, misalnya adalah tatap muka di hari yang guru tidak mengajar, misalnya Sabtu Minggu. Jadi itu ya. Jadi nanti ada LPTK yang blended. Kalaupun blended, dia pasti dipastikan tidak akan mengganggu jam belajar. Sebelum saya melanjutkan, ini saya kebetulan baca pertanyaan nih, kapan batch 2 PPG dimulai gitu. Saya spill sedikit ya Bapak Ibu, ini sekarang lagi pendaftaran seleksi administrasi. Tapi hingga mau ditutup ya, sebentar lagi loh ya, nggak lama. Tapi belum banyak loh yang daftar. Bapak Ibu kalau mau batch 2, ayo segera ikut seleksi administrasi PPG-nya. Supaya Bapak Ibu tidak tertinggal untuk ikut PPG di batch 2 dan batch 3 ya. Nanti selanjutnya akan saya spill sedikit lagi jika ada pertanyaan tentang itu. Kita kembali ke topik kita, karena tadi banyak sekali pertanyaan kenapa kapan batch 2 gitu. Lalu kapan PPG Prajab? Nanti akan ada PPG Prajab ya. Di tahun ini akan kita sampaikan di acara live yang lain. Tapi tunggu aja, nanti kita akan spill sedikit-sedikit bocorannya. Nah, ini ada lagi nih Pak Direktur. Tadi kan Pak Dir berkali-kali ngomong tentang RPL. Apa sih RPL itu Pak Dir? Jadi rekognisi pembelajaran, RPL itu singkatan rekognisi pembelajaran lampau, yang bermakna bahwa pengalaman belajar calon peserta itu diakui sebagai dokumen atau bukti yang nanti diekuivalensikan bobot SKS-nya. Misalnya pada jalur pengalaman belajar formal, kan ada peserta DO dari sebuah universitas. Maka pengalaman dia mengajar minimum 2 semester ya, itu nanti bisa dihitung, itu formal. Nah, misalnya saja pada aspek non formal, ada guru-guru yang pernah mengikuti diklat berjenjang. Gitu, itu jadi. Ya, nanti dihitung. Jika mengikuti 3 diklat, maka itu sudah nabung 45 SKS. Luar biasa ya. Belum sangat lagi, membantu ya. Itu sangat membantu sekali. Belum lagi yang informal, misalnya pengalaman dia mengajar, lalu kemudian menulis, membuat alat peraga edukasi, ya kan, video. Misalnya saja ada sebuah mata kuliah di perguruan tinggi misalnya terkait dengan perlindungan anak misalnya, maka dia bisa memvideokan aktivitas dia, aktivitas mungkin dia aktivitas di organisasi masyarakat yang memang bekerja, bisa direkognisi pada aspek informal itu. Kalau rekognisi RPL itu ada macam-macam nggak jenisnya? Ya ada, jadi RPL itu ada 2 tipe, tipe A dan tipe B. Kalau kita nanti tipe nanti tipe A, tipe karena A, nanti kita fokus di pengalaman belajar calon peserta, jadi ada kredit
transfer dan ada tambahan kredit. Nah, sementara kalau tipe B itu adalah penyetaraan calon dosen yang tidak memiliki secara formal gelar kesarjanaan di KKNI level 8. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Jadi sudah ada penjelasan tentang tipe A dan tipe B ya. Nah ini pertanyaan berikutnya. Jadi saya untuk Pak Dirjen ngetes nih Pak Dirjen. Wah, luar biasa. Saya dakdikduk nih Bu Dirjen kalau dites. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi RPL sudah ada penjelasan. Kalau capaian pembelajaran itu apa Pak Dirjen? Jadi kalau capaian, saya tahu. Wih luar biasa. Memang ini seperti ujian disertasi bagi saya ya. Ini karena Bapak Ibu guru pengen tahu. Betul. Jadi ada capaian pembelajaran, ada rekognisi pembelajaran lampau, dan ada hasil belajar. Kalau hasil belajar itu adalah yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal atau pengalaman kerja setelah lulus. Jadi aspek-aspek itu yang namanya hasil belajar. Hasil belajar formal misalnya transkrip itu hasil belajar formal. Pengalaman bekerja itu juga hasil belajar ya pada ranah praksis. Hasil belajar pada karya-karya misalnya karya tulis pada jurnal terakreditasi atau tidak terakreditasi, karya tulis di media massa ya, lalu kemudian karya-karya kreatif media-media pembelajaran itu juga hasil belajar bisa dihitung ya. Oke, terima kasih Pak Direktur, jawabannya yang bagus sekali nih. Sekarang untuk lebih rileks, minum dulu kopi. Wah, kopi lagi Bu Dirjen. Sepertinya memang kopi Mandailing ya, membuat semangat. Soalnya kalau nggak ngopi, kita namanya bukan ngopi acaranya. Betul, bisa kayak orang bareng nggak Bu Dirjen? Boleh. Iya. Pak Direktur Parto lucu ya. Kita mau lanjutkan kita sesi live ini dengan menjawab pertanyaan live dari Bapak Ibu Guru. Saya sebelum masuk ke pertanyaan tentang pemenuhan kualifikasi, saya spill lagi satu ya. Ada pertanyaan nih sebenarnya. Pertanyaannya, TW1 kapan cair? Nah kalau terkait dengan pencairan, kemarin saya sudah ada siniar ya, ada podcast dengan di Kemendikdasmen. Silahkan dicek di IG-nya Kemendikdasmen, itu sudah ada jawaban. TW1 kapan cair, kenapa belum cair, ya ada di sana. Nanti dicek di YouTube-nya Kemendikdasmen. Kemudian pertanyaannya tadi juga ada terjawab sedikit, kira-kira itu berapa semester? Mereka itu maksimalnya berapa semester sih Pak Direktur? Untuk RPL? Ya, bagi kuliahnya. Ya, kuliahnya 1 tahun. Nah, Bapak Ibu yang 50 ke atas semangat ya. Kuliahnya cuma 1 tahun, Bapak Ibu nanti dapat ijazah S1. Setelah itu nanti kami undang untuk PPG supaya Bapak Ibu dapat tunjangan. Jadi ini adalah benar-benar untuk memuliakan Bapak Ibu guru yang sudah senior berusia di atas 50 agar bisa juga sama sejahteranya dengan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, kita masuk ke pertanyaan nih Pak Direktur. Ada pertanyaan dari Ibu Yunita. Pertanyaannya untuk saya nih ternyata. Pertanyaannya, apakah guru swasta juga dapat bantuan? Nah, Bu Yunita, sasaran untuk pemenuhan kualifikasi ini tidak ada dikotomi negeri dan swasta. Jadi sasaran program pemenuhan ini dapat meliputi guru ASN maupun guru non-ASN pada satuan pendidikan, bukan hanya PAUD tapi juga PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Nah saat ini porsi terbesar memang untuk guru PAUD dulu karena memang jumlah guru yang paling banyak yang belum S1D4 guru PAUD. Semangat untuk guru-guru PAUD di Indonesia. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Kaira, SLB Negeri 1 Kubung. Apa kabar Ibu dari Kubung? Kubung di mana Pak? Oh di mana itu? Saya nggak tahu ya. Wah. Kubung nanti kita cek di peta ya. Kubung itu di mana? Bu Kaira juga bisa menuliskan Kubung itu di mana ya. Karena kami berdua geografinya dulu nilainya 4, sehingga tidak tahu Kubung itu di mana. Bener. Pertanyaannya untuk Pak Direktur Suparto. Apakah untuk guru yang akan pensiun 4 tahun lagi dan kualifikasi masih D2 bisa mengikuti program ini? Apakah batas usia pensiunnya berubah menjadi 58 tahun jika tidak S1 Pak? Nah jawabannya seperti apa nih Pak? Jadi sesuai aturan bahwa batas usia guru untuk mengikuti program pemenuhan kualifikasi S1D4 itu dibatasi maksimal 55 tahun. Jadi, maksimal 55 maksimal ya? 55 tahun. Jadi Bapak Ibu yang belum 55 masih bisa ikut? Iya. Apakah berapa tahun pun ya ininya boleh ikut?